Abdul Hakim. Iya. Ini tepuk sakinah lagi viral banget nih Pak. Mungkin seperti apa sih Pak awal mulanya sampai akhirnya pihak KUA bikin tepuk sakinah ini nih Pak? Tepuk sakinah sebenarnya itu biasa karena itu satu ice breaking dari program namanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu menurut PMA nomor 30 tahun 2020 kan diwajibkan bagi calon pengantin. Calon pengantin yang mau nikah itu harus ikut bimbing. Salah satu materinya adalah menuju sakinah. Nah, menuju sakinah itu ada 5 pilar. 5 pilar kita ringkas di dalam tepuk sakinah dan dijadikan ice breaking. Nah, itu. Nah, tapi sampai akhirnya dibikin tepuk sakinah, proses kreatifnya seperti apa sih Pak? Kan kalau itu kan memang materi sebelum pernikahan memang harus ada pertemuan dulu gitu sama pihak KUA gitu. Ada materi-materi yang disampaikan. Nah, sampai akhirnya dibuat ice breaking kayak tadi tepuk sakinah itu seperti apa Pak awalnya Pak? Ya sebenarnya dari awal dari hasil riset tim nasional yang dibentuk Pak Menteri tahun 2017 itu ya selama beberapa tahun kan karena begitu tinggi tingkat angka perceraiannya dari 20% sampai 20% kan ngeri ini. Ya. Akhirnya dibentuk tim, kemudian dirubah sistemnya dalam bimbingan perkawinan yang tadinya pedagogi menjadi antroponik. Jadi satin itu diberikan keleluasaan lebih banyak, interaksinya ada apa namanya pre-roll, kemudian ada simulasinya, ada praktek-prakteknya, dan ada ice breaking. Nah, salah satu ice breaking yang diberikan di dalam bimbing itu tepuk sakinah. Nah, tepuk sakinah sendiri itu ringkasan dari 5 pilar keluarga sakinah. Nah, sampai akhirnya viral seperti apa Bapak? Sosok Bapak viral nih karena tepuk sakinah itu jadi kayak sebuah dampak positif juga nggak sih Pak? Kayak programnya nyampe nih atau mungkin kayak Bapak kayak beban gitu? Ya, alhamdulillah bagi kami sih biasa aja ya, karena kan itu kan memang kewajiban kami memberikan bimbingan sebagai penghulu, memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin ya. Kemudian ya kami juga melaksanakan ya kemarin geger itu kalau di pernikahan, wah ini yang viral gitu, minta foto, biasa gitu kan. Tapi ingat, tepuk sakinah bukan suatu kewajiban yang harus dihafalkan oleh calon pengantin. Tetapi kalau calon pengantin itu hafal, baik sekali. Kenapa? Karena otomatis dia akan mengingat materi-materi keluarga sakinah, yaitu 5 pilar. Yang pertama jawab itu dalam tepuk sakinah yang namanya pasangan. Yang kedua misakun holido dan yang kokoh. Yang ketiga mu'asar bil ma'ruf di dalam tepuk sakinah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling menjaga. Kemudian yang keempat adalah tarodin, saling ridho. Dan yang kelima musyawarah sehingga sakinah. Nah, kemarin sempat Bapak kembali viral lagi videonya saat Bapak pernikahan orang. Joget, nah, ajak tepuk sakinah di pernikahan itu gimana sih Pak? Pengantinnya diajak tepuk sakinah langsung nih Pak, seperti apa Pak? Jadi ini, saya akan mau tepuk sakinah kalau saya menjaga yang namanya kesakralan ijab kabul. Ijab kabul itu sakral. Maka saya nggak mau kalau misalnya di meja akad kemudian mengajak itu nggak boleh karena khawatir mengurangi kesakralan. Ya. Bagaimana mau setelah selesai mungkin pengantin ada doa ya kan, setelah doa kemudian selesai. Nah, nggak boleh lah sebagai penyemangat tidak hanya satin tapi mungkin ya undang-undangan juga wah boleh gitu lah. Karena di situ ada nilai-nilai prinsip-prinsip keluarga sakinah itu cakep banget itu. Mungkin itu permintaan siapa Pak? Yang kemarin kan ada pengantin, ada Bapak sama keluarga pengantin tuh. Yang terakhir Pak videonya viral Bapak ngajak lagi pengantin tepuk sakinah gitu setelah. Oh, dia lagi. Di Iya. pelaminan, iya. Ya, sebenarnya saya nggak tahu nih. Iya. Dia lagi. Iya. Bapak sama pengantin lah. sama keluarga sama Bapak. Iya. Ya, Nah, Bapak. itu saya mau kalau sudah selesai acara namanya cokobul. Kan udah nggak ada meja kan? Ya. Kemudian kita berdiri kan? Nah, itu saya mau itu. Kenapa? Ya untuk katakanlah namanya speaker yang menghibur, tapi dalam hiburan itu ada nilai-nilai prinsip-prinsip keluarga sakinah gitu loh. Ya mungkin kami berharap pengantinnya juga terpatri ingat prinsip-prinsip keluarga sakinah 5 pilar itu, ya kan? Di samping itu ya kesempatan masyarakat yang melihat itu juga, oh iya benar yang namanya sakinah harus bukan tidak menghafal ya, harus mengetahui, memahami dan mengamalkannya daripada nilai-nilai dalam keluarga sakinah itu. Pak, tapi seberapa yakin ke Pak tepuk sakinah ini bisa mengurangi atau menurunkan angka perceraian gitu Pak di Indonesia?
Kita bukan masalah yakin dan tidak yakin, karena Ya, kita terakhir, Pak. berikhtiar ya. Berikhtiar kali ini kan salah satu ikhtiar bahwa ini salah satu kreasi untuk menyampaikan pesan-pesan prinsip-prinsip dalam keluarga sakinah itu, 5 pilar itu. Yang mudah-mudahan dengan apa ikhtiar kami ini ada nilai hiburannya, ada nilai edukasinya, dan ada nilai apa namanya religinya gitu. Itu aja. Ya mudah-mudahan ya hanya Allah yang bisa, inilah kita sadar kepada Allah, kita udah ikhtiar sebaik mungkin mengedukasi masyarakat ini. Memang sebelum ini data angka perceraiannya berapa Pak tingginya? Tahun 2017 sampai tahun 2024 itu angka perceraian mencapai sampai 20%, Mas. Totalnya berapa ribu Pak? Katakanlah kalau pernikahan itu setahun itu 1 juta, berarti yang perceraian itu sampai 250.000. Jadi paham dong. Ini data dari tim nasional ya, dari Pak Menteri yang ngomong seperti itu. Ngeri sekali itu. Sampai akhirnya dibuatlah tepuk sakinah ini ya Pak? Nah, di antara ya tepuk sakinah itu salah satu ice breaking. Ya. Biar apa untuk memberikan semangat lagi lah gitu ya. Jadi ada nilai edukasinya, nilai prinsip-prinsipnya, dan sebagai apa ya, untuk flashing ya, agar suasana bin itu lebih hidup lagi lah gitu kira-kira. Oke siap, makasih Pak Abdul. Nah Bapak Abdul dari mana Pak? Dari KUA mana atau Saya KUA Menteng. KUA Menteng. Oh ya Ya. siap, makasih Pak. Ya, terima kasih. Siap.